Musiknya enak nih, musiknya siapa sih ini? Ya cuma musik yang enak. Musiknya enak. Kopi. Wah, kopinya enak. Ini Kalau kopi, musik. Kursinya mana? Nah, kursinya di mana ya? ini dari mana datangnya tiba-tiba muncul ini? Ini yang Mbak Kawin tuh. Oh, nggak tahu. Arisan. Arisan. Kondisi ini udah semakin gak jelas, Mbak KW. Arisan dari mana? Keluar rumah susah, nggak bisa kemana-mana. Ya kalau bingung cowok aja. main arisan kipiye. Arisan itu kan ibu-ibu ya. Iya. Tapi teman-teman aku aja arisan. Oh iya. Hati-hati, sekarang Hati-hati. PPKM. Jaga jarak, jaga hati. Jaga hati, jaga mulut. Yang penting minum kopi. Nah, kalau punya kopi ya minum air putih. Aku nggak dibikinin. Hah? Kopi aku. Ini loh. Lau sokap. Kita ini loh. Tapi makin kesini semakin gimana ya rasanya ya? Ya, gimana? PPKM makin udah diperpanjang, namanya diganti-ganti. Namanya Diperpanjang lagi toh? Ya kemarin kan barusan diperpanjang. Lo katanya PPKM darurat. Darurat, tapi setelah darurat ditambahin lagi. Apa tuh? 3 dan 4. Berarti pakai level. Level 3 ya, level 4 ya. Pedes nggak ya? Nah. Kayak mangan seblak gitu. Ini udah di Twitter ini. Nah, PPKM diperpanjang karena COVID menurun. COVID-nya menurun tapi angka pengangguran kemiskinan meningkat. Waduh. Iya, kayak aku ini sekarang nganggur kan? ya iya, bukan kayak aku, kayak kita di sini. Semuanya jadi nganggur, mau kerja, mau narik ojek susah, Dibatasin ya? dibatasin. Jalan ditutup. Ditutup. Ibu kos. Mau jalan lewat yang sebelah sana, ayo mau kemana? Iya. Mulai sebelah sini, ayo mau kemana? Tapi ibu kos kurangin uang kos nggak ya? Nah, harusnya Semoga kita ya. itu ada dispensasinya itu. Coba tanya Mbak KW, ibu kos kira-kira ngurangi nggak? Mami piye mami? Kalau Mami. Mami kos aku itu mengerti sama aku. Dia nggak terlalu ini ya. Mabok ini. Soalnya lagi mabok ini. Orang ditanya apa kok mami kos aku? Semprotin dulu nih. Ya tapi memang bener loh Bang gini. Ini makin kacau loh. Santoloya juga mungkin biasa sana sini kan warawiri mana-mana gitu. Habis ya kok. Habis ya. Apes begitu penutupan di mana-mana, levelnya ditaikin. Memang coronanya menurun. Iya. Pasien-pasiennya di rumah sakit itu kita bersyukur di situ. Tapi pengangguran nambah, kemiskinan Kesulitan. nambah, Ya. kesulitan makin nambah. Yang kalau dari aku sih khawatirnya semoga tingkat moralitas kita nggak menurun gitu loh. Iya. Bener nggak Santoloyo? Harus itu. Iya. Nah, begitu kita nggak punya mbah yang beneran. Iya. Maaf, Itu aku siapa? Nah, mbah Lah yang KW. lagi sopo kayak dulu ini terus ini piye? Nah, ngerti ora? Translate. Ngerti ora? Ada subtitle. Hah? Nemi. Apa ini? Ini siapa sih Om? Ini kalau nggak jelas begini harus ada yang jelas nih ya. Yang jelas ini. Ini Nah, itu ada tamu Ada kayaknya. tamu kayaknya. Itu. Bang Egi. Mari Om. Tamu cari sim. Bersin dulu. Bersin dulu, bersin. Silakan lo. Kita jarang loh ada Jarang tamu loh, sekarang ada tamu loh. loh. Orang penting ya. Ya ini. Orang penting. Orang atau orang penting nih? Orang. Orang Kalau penting. orang itu tidak perlu. Ini kok Pak ribut-ribut Santoloyo. ada apa? Ya, jadi PPKM gimana ini? gimana ini? Aku panggilnya siapa lagi? Ya, Aduh, ada hati nih. ini PPKM diperpanjang terus, orang makin susah. Ini sebetulnya gimana sih ini? Jadi ini temannya Om Egi toh? Ini kan apa namanya? Temannya si Pak. Aku itu Pripun Om? aku itu diutus Mbak. Katanya ada rame-rame di sini, ada apa? Boya ditanyain gitu loh. Loh si Mbak itu kemana sih kabarnya kok? Kita nggak pernah lihat ya dia. Iya. Kangen deh. Kangen aku, celutukannya, terus apa nasihat-nasihatnya. Nasihat-nasihatnya. Yang ada malah ini loh, baju ikut-ikut, celana ikut-ikut, sepatu ikut-ikut. Aku kan Simba juga. Nah, emang udah ketemu. Ya, si Bang nggak bisa datang. Tuh. Mami juga nggak datang. Ya,
Kalau si Mami nggak bisa, si Mbak juga nggak bisa, ya emang ini PPKM. Ya. Makanya kalian juga jangan suka ngumpul-ngumpul. Iya. Gitu. Tapi kita ngumpulnya sehat ya, senasib sepenanggung. Iya om, kan masih sepenanggungan ya, banyak bisa ngumpul, nggak bisa keluar. Di kosan ya begini. Ya, Begini. Di kosan. Tadinya nggak ada PPKM pun kita begini juga. Gitu, anak kos ini emang begini ya. Ya. Tadi ngomong apa? Jadi ini pemerintah ini batasin terus ini apa maksudnya ini? Kita susah ini kondisinya. Oh itu, ya jangan mentang-mentang anak kos, kerjanya cuma bisa ngeritik pemerintah aja. Nah, ini yang nyinyir nih. Ya, pemerintah itu niatnya baik. Ya, PPKM ini untuk membatasi kegiatan masyarakat supaya satu jangan berkumpul. Ya, karena kalau kita berkumpul, ini pertumbuhan ledakan COVID ini akan makin besar. Nah, nanti yang disalahin pemerintah lagi, ya. Kalau banyak yang meninggal, rumah sakit tidak tertampung, nanti yang disalahin siapa? Yo. Ya ini. Pasti pemerintah lagi. Jadi Ya. pemerintah itu niatnya baik. Tujuan pemerintah yaitu tadi untuk segera mengakhiri COVID ini. Nah, tapi aku bingung loh. Apa-apa dibatasin mau cari duit susah loh. Aku mau ngojek aja dibatasin. Iya, mau ngojek susah, sampai motor banyak kempes. Nah, Nggak dipakai-pakai kempes banyak. teman kita kemarin pura-pura bahagia. Iya, pura-pura bahagia. Iya. Aduh. Lu ngojek Ya, kan? sebenarnya nggak nyalain pemerintah sih dalam hal ini. Kita hanya mungkin pemerintah juga punya solusi mungkin nanti Yang setelah ini. susah-susah ini bagaimana? Iya. Nah, pemerintah juga nggak mau menghadapi situasi begini. Pemerintah juga pusing, beban negara kita ini juga makin berat. Nah, kalau masyarakatnya tidak taat, tidak mengerti dengan tujuan PPKM-nya pemerintah, maka bencana kita ini makin lama. Kita juga pengen kan seperti negara-negara lain yang sudah buka masker, sudah Iya, bisa nonton banget. bola bersama-sama, ya kan kita pengen begitu. Kalau situasinya sudah kembali normal, ekonomi juga bertumbuh. Kalau ekonominya sudah bertumbuh normal, maka ini kehidupan kita juga makin baik. Tapi kalau PPKM terus, beban pemerintah juga makin susah. Begitu. Berarti kita emang harus patuh Sontoloyo. Yo patuh sih patuh, tapi kalau misalnya aku susah cari duit piye mangane? Tapi tadi saya di depan jalan itu ada yang bagi-bagi makanan, ada yang bagi-bagi duit itu. Terus mana makanannya? Udah dimakan tadi. Ya. Enggak senasib sepenanggungan ini namanya. Tapi memang bener loh. Kalau aku nonton nih ya di YouTube ataupun di media mainstream gitu, banyak loh sekarang donatur yang oke gitu loh. Dermawan, Iya, dermawan ya. milenial. Itu banyak loh. Iya. Jangan-jangan aku itu. Wah, makan aja pakai teri nutur. Iya. Tahu loh, motor gitu. Ini loh. Nah ini Aku pernah bantu temen. Bantu apa? Tolong dibantu ya. bantuin susah iya. Minjem duit. Oh, Ya, ya solusinya gitu tapi jangan pinjam online ya. jangan ya. Itu Ngeri. jangan. Karena di kondisi sekarang aku lihat banyak dermawan-dermawan yang menolong, terusnya belum lama juga melihat membantu itu, tapi dilihat lagi ngasihnya ke polisi, ada yang ngasih ke BNPB juga. Itu mungkin kan sebagai organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan. Ya Mungkin. tapi kan iya benar, tapi kan untuk ke masyarakatnya sampai sekarang Emang belum aku dapat? Belum. Saya dapat di depan jalan. Yo, tapi kan makanan itu Nah, kan tadi kan udah makan dulu. Dari orang. Nah om ngeliat kayak gitu gimana om? Iya, jadi begini memang. Oh, maaf, minum dulu om kopi om. Oh iya, memang anak kos kerjanya Ngopi iya, itu kadang nyeken. Tanah. ngopi, nongkrong, ya itu emang anak kos ya begitu. Nah, tapi begini, dalam situasi krisis seperti ini, itu pemerintah tidak sendirian.
Dan mengatasi krisis ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Pemerintah punya tanggung jawab utama, tetapi untuk mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengambil bagian. Gitu. Nah, untuk Indonesia ini kita bersyukur, kita punya nilai, punya kearifan yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita, ya. Nilai atau semangat gotong royong. Nah, memang untuk membangkitkan semangat gotong royong ini, nah memang yang paling pertama itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini penting sekali. Ya, kenapa kepercayaan itu penting sekali dibangun oleh pemerintah? Ya supaya satu, masyarakatnya bisa menaati atau mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, kalau masyarakat percaya kepada pemerintah, ya, lalu kemudian masyarakat melihat pemerintah kesulitan, pemerintah punya beban yang sangat besar, maka masyarakat dengan sendirinya akan tergerak untuk melakukan atau membantu pemerintah. Begitu. Nah, kalau ada kepercayaan maka akan muncul yang namanya solidaritas. Nah, solidaritas itu adalah roh dari atau energi dari upaya untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan. Tindakan apa? Yang tadi ada yang kelompok masyarakat membantu orang yang kesulitan dengan membagi nasi bungkus. Ya habisin sendiri. Ya. Pernah dapat nasi bungkus toh? Ya dapat. Tadi dibawain kan. Lalu kemudian ada juga kelompok masyarakat yang dengan sukarela membeli obat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada itu yang bagi obat cacing itu kan. Lalu kemudian ada juga masyarakat yang menyerahkan uang secara tunai kepada pemerintah. Ya, sampai ke kita tuh. Lalu kemudian bahkan ada juga perusahaan yang membantu, misalnya oksigen, membantu APD, ya, membantu obat-obatan. Sama alat yang dicolok-colok gitu ya? Ya, termasuk obat-obat untuk rapid test, antigen dan swab. Dan juga ventilator. Jadi ketika masyarakat itu percaya pada pemerintah, ya, maka kemudian muncul yang namanya solidaritas. Nah, solidaritas itu saya bilang itu adalah energi yang menggerakkan masyarakat. Energi positif ya Om ya. Energi positif tentu saja yang menggerakkan masyarakat. Nah, Indonesia ini kita beruntung betul. Karena apa? Karena para leluhur kita itu mewarisi satu nilai yang luar biasa. Apa itu? Ya, gotong royong. Berarti benar, leluhur kita kasih kita Pancasila, Bro. Itu udah dari sananya memperkuat kita. Keren bisa banget diapa-apain. Berarti sebenarnya kita juga udah bisa membantu loh. Bisa. Bukan kita diam di kosan, tidak kemana-mana. Mentaati peraturan pemerintah. Mentaati peraturan itu salah satunya bukan loh. Nah, tapi lapar nggak? Ya lapar kan, tinggal mencari makan. Minta. Aku diam aja di sini nggak bisa cari duit. Ini kalau saya baca di berita ini, Indonesia itu menjadi negara paling dermawan di dunia. Yang benar. Iya, seriusan Bang? Yang bilang ini lembaga Caritas Aid Foundation di London, Inggris. Gara-gara ngasih itu. Katanya kita ini suka saling membantu. Kalau gitu itu. Jadi memang dunia internasional itu sudah mengakui bahwa semangat gotong royong yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah nilai yang sangat luhur, nilai yang nilai universal yang di dalamnya itu mengandung semangat untuk saling menolong, semangat saling membantu. Ya, susah sama-sama, senang sama-sama.
Kadang Kalau ada yang susah dibantu, ya kalau ada yang kesulitan ditolong. Kalau kita di sini enggak Om. Kekuatannya. Nah, 4 nasi bungkus depan habisin sendiri. Ada contohnya. Ini bikin kopi minum sendiri. Minum sendiri. Kamu nggak dikasih. Iya. Nah, kan tugasnya siapa ayo? Lupa loh. Kadang ngasih minyak tanah. Tapi bersyukur ya, Iya. si Mbah nggak datang terusnya Omnya datang ya. Kita Kita jadi punya pencerahan baru Iya, loh. ya, termasuk nggak jadi orang nyinyir lagi loh. Iya, nggak jadi orang ini loh. Ya, jadi biar kalian-kalian ini nggak ngoceh-ngoceh lagi. Jadi begini, kita ini tidak boleh menjadi bagian dari masyarakat yang kerjanya hanya nyinyirin pemerintah. Oh, dengan Mbak Awe. Ya, setiap hari Makasih, kerjanya nyalain pemerintah. Ini yang Tapi- hoax ini. Nah, Ada tamu apalagi nggak enak? menyebar hoax itu nggak Ah. boleh. Nah, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah sama-sama membangkitkan harapan, Iya. membangkitkan semangat. Semangat. Jadi kita ini tidak boleh menjadi bagian yang ikut-ikutan kerjanya mengutuk kegelapan. Wah, Tapi kita harus menjadi bagian yang ikut menyalakan lilin harapan. wah, Bahwa Luar biasa. luar biasa sekali si Om nih. kalau lilin harapan itu dinyalakan oleh seluruh rakyat Indonesia ini, maka api semangat Berkobar. bangkit dari krisis ini juga akan berkobar. Oke, kalau gitu saya cabut dulu. Kita bakar? Mau beli lilin. Oke. Oh, makasih Om. Pesan makan dulu ya. Emang mana? Ada jalan sini. Ada jalan baru mau beli lilin. Ya udah. Warnanya boleh buat lagi nggak Om? Ya, boleh. Aku pakai